Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia asli orang sini ya. Ini dari kuning atau atas ya? Atas. Saya Pancalan. Pancal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kang Uu Misteri Channel. Pada kesempatan hari ini saya ada di suatu desa ya, itu di daerah Kuningan, Kecamatan Dharma gitu. Di sini ada cerita menarik ya buat teman-teman semua. Ada sebuah makam dan konon katanya justru warga sekitar banyak tidak mengetahui. Makanya hari ini kita akan coba untuk mengungkap misteri makam tersebut gitu. Biasa saya ditemani dengan sahabat saya, Kang Ramli, dan alhamdulillah kita ada kedatangan dari remaja sekitar atau warga sekitar itu. Mari buat teman-teman semuanya kita tanyakan langsung aja ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Windy Astuti. Iya. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Bawa atas Kang ya. Ya teh punten nih sedikit cerita aja ya tentang makam ini. Gimana ceritanya teh atau beredar dari masyarakat tentang makam ini gitu. Sebenarnya saya sendiri kurang tahu dengan makam ini. Kalau untuk mendengar cerita aja, makam ini itu salah satu orang yang termasuk dalam 12 orang penyebar agama Islam di Kuningan. Dan itu aja dah, ada Ya, lain. udah itu aja. Buat Kang Rami sendiri gitu kan, melihat secara matinya itu gimana Kang? Ya, assalamualaikum buat pemirsa Kang U Misteri Channel dimanapun berada ya. Kali ini kita berada di Desa Karangsari Karangsari. Ya, dekat objek wisata Waduk Dharma ya. Jadi kita ada di sebuah makam ya, yang penduduk sekitar sini banyak yang tidak tahu ya tentang makam ini. Tadi saya telah deteksi beliau adalah penyebar Islam, betul, penyebar Islam. Beliau datang ke sini setelah ada hubungannya dengan Pangeran Jayakarta, terus di Pati Unus ya. Jadi setelah tugas di Jayakarta itu selesai, beliau ini kemari gitu. Nah, beliau ini asal usulnya sih dia dari Campak ya, dari Campak. Entah itu ayahnya atau ibunya, dia tuh dari Campak, terus sempat mampir ke Sumatera ya, ke Sumatera, lalu ke Riau gitu, dan terakhir di sini gitu. Jadi setelah beliau ini menyelesaikan tugas di Jayakarta, di mana di situ ada instruksi dari Sunan Gunung Jati ya, Sesarip, juga Kerajaan Mataram gitu. Nah, beliau mengasingkan diri di sini gitu. Setelah tugasnya selesai gitu.
fokus mendekatkan diri kepada Allah dan menyebarkan agama Islam di sekitar sini. Begini tuh aja. Ada nama lain kah? Pesan beliau kalau misalkan ziarah aja, niat yang tulus, jangan diembeli macam-macam lah gitu, minta ya kepada Allah gitulah. Jadi minta kepada Allah melalui karomahnya makam sini, jangan langsung minta ke makam sini ya, karena itu musyrik gitu. Ini tuh aja. Oke, sebelumnya buat pemirsa dan teman-teman subscriber semuanya ya, itulah hasil penelusuran kita, bincang-bincang sama Teteh juga sama Kang Ramli. Jangan lupa saksikan terus di channel kami di Kang Uu Misteri Channel. Jangan lupa subscribe-nya, jangan pernah ketinggalan tentang sejarah ya. Kita di sini mengungkap sejarah para wali, bukan untuk hal-hal yang lain. Oke, itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Kang Uu Misteri Channel. Alhamdulillah, sujud syukur kali ini Kang Uu kedatangan tamu dari Kabupaten Kuningan, yaitu Kang Alpas. Assalamualaikum Kang Alpas. Waalaikumsalam. Kang Yuda, assalamualaikum Kang Yuda, sama Kang Yoga, assalamualaikum Kang Yoga. Gimana perjalanannya? Sangat jauh, Kang Alpas, dari Kuningan ke sini. Alhamdulillah, Kuningan ke sini lumayan juga ya. Ini ceritanya Kang Alpas itu bisa tahu ke Kang Uu gimana? Punya sahabat, Punya sahabat. Deandra, Deandra. Jin Bolot. Ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu, dan kali ini kita akan mengupas di sebuah desa Karangsari, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Tapi sebelumnya kita akan pagar goib dulu seperti biasa. Yaitu sekarang pagar goibnya oleh Kang Ramli. Setelah itu kita hadoroh kepada Wali Songo, dan baru kita mengupas tentang Desa Karangsari, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Kang Ramli udah siap? Cabut. Alhamdulillah, itu tadi Kang Ramli sudah melakukan pagar goib, dan selanjutnya kita akan hadaroh kepada Wali Songo. Itu sudah disebut dulu namanya. Ya. Baiklah, kita hadaroh ke para Wali Songo. Yang pertama Sunan Gersik atau Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim,
yang keempat Sunan Derajat atau Raden Kasim, yang kelima Sunan Kudus atau Japar Shadiq, yang keenam Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin, yang ketujuh Sunan Kalijaga atau Raden Said, yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Said, yang kesembilan Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita tidak selalu lupa bahwa di setiap acara kita selalu hadarah kepada Wali Songo, ya, karena itu adalah ajaran bagi agama Islam yang kita senantiasa terus mengangkat atau melakukan hal-hal apa yang dilakukan oleh Wali Songo. Baiklah, kali ini kita akan mengupas tentang Sari, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Di sana konon katanya makam itu ada Syekh Kamaluddin atau Syekh Marga Mukti, dan ada Patih Arya Kumbang serta Ki Dugal. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan tanyakan terlebih dahulu bersama Kang Uu, Kang Ramli, dan juga Kang Alfas. Gimana Kang Uu, acara kita untuk mengupas jejak para wali di makam Desa Karangsari ini, Kang Uu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang kamu hormati ya sepuh-sepuh, sederek-sederek sadayana untuk seluruh Indonesia ya. Yang pertama tuh. Yang kedua, suatu kehormatan kamu itu alhamdulillah dengan izin Allah, mungkin insya Allah itu akan mengupas sejarah ya, yang orang Kuningan juga belum tahu gitu ya, belum tahu. Jadi kita ungkap tentang makam tadi ya, yang tiga ya, Yang tiga itu insya Allah itu dari Allah ya, insya Allah. Karena kau juga enggak sembarangan ngasih istoroh gitu ya, istoroh lewat Kang Rami juga diutus ke sana gitu. Mudah-mudahan ada titik terang gitu ya. Ya insya Allah berarti gini aja ya. Jadi kan tadi ya tidak bisa mengupas istilah sejarah kalau bentuknya makam itu, yaitu harus pakai korin gitu ya, nggak bisa langsung ke itu kan, nggak boleh. Jadi ada ilmunya ya. Jadi harus ke korinnya gitu. Jadi ada aturan tentang ilmu tentang itu. Ya, maka insya Allah kan diterangkan ya, gini karena apa? Jadi setiap orang itu kan punya korin lahir, Allah ngasih korin gitu. Nah korin ini kan yang tahu ya, dari kecil sampai ke mati itu tahu itu. Insya Allah nanti dijawab ya, jawab gitu aja. Berarti kalau mau doa dulu ya, doa dulu supaya ada kekuatan itu ya, doa dulu langsung dimasukkan ke kambang ya. Ntar kalau kamu siapa namanya korinnya gitu sebenarnya ya. Di sini kita ada perwakilan dari Kuningan. Saya akan bertanya ke Kang Alpas. Kang Alpas, gimana tentang ini? Kang Alpas kesini, terus kita akan kupas sebuah makam yang berada di wilayah kelahiran Kang Alpas ini. Gimana Kang Alpas? Sebagai warga Kuningan, saya mewakili dari suara semuanya insya Allah
ingin mengetahui sejarah sebenarnya tentang makam peninggalan makam terdahulu, yaitu Syekh Kamaluddin atau Marga Mukti dengan patihnya Arya Kumbang juga Kidugal. Insya Allah ini akan menjadi sebuah pengetahuan untuk kita semua, khususnya warga Kuningan, umumnya umat Islam di seluruh Nusantara. Sudah. Untuk Kang Ramli gimana? Ini kita mengupas makam yang ada di sana ini setelah tadi siang mungkin ya Kang Ramli ke lokasi ya untuk cek lokasi. Assalamualaikum buat pemirsa Kang Misteri Channel di mana berada ya. Wabil khusus kepada masyarakat Kabupaten Kuningan ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu melalui Kang Alpas ya untuk meminta kepada Allah membuka rahasia gitu dari makam tersebut, karena keberadaan makam tersebut belum diketahui warga sekitar gitu. Jadi dengan izin Allah kita akan ungkap insya Allah ya. Kalaupun nanti dalam pengungkapannya ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai atau tidak sesuai sejarah gitu, kami di sini udah berusaha maksimal ya, melalui istihoroh, melalui hadoroh gitu. Kalau memang dirasa ada ketidaksempurnaan, karena memang kesempurnaan hanya milik Allah gitu. Kita di sini udah berusaha sesuai dengan misi kita, yaitu mengungkap rahasia, juga menelusuri jejak para wali gitu. Ada apa aja di makam tersebut? Insya Allah kita akan kupas bersama-sama di sini. Tetap saksikan Kang Misteri Channel. Barangkali Kang Ojol ada Kang U udah siap kita mengundang korinnya Syekh Kamaluddin atau Syekh Marga Mukti. Insya Allah sih. Berarti dimasukkan ke Kang Ramli. Kang Ramli udah siap? Oh siap. Sini mau doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Korina namanya Syekh Kamaluddin atau Syekh Marga Mukti. siapa? Tawajuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
terima kasih sudah datang ke sini atas undangan Kang Uu. Kami Kang Uu beserta sahabat kami di warga Kuningan mau bertanya sama korinnya Syekh Kamaludin atau Syekh Marga Mukti. Kalau Syekh Syekh Kamaludin ini asalnya dari mana? Ayahanda saya dari Campa, Dari Campa. ibunda saya dari Aceh. Oh, Allah Akbar. Suka berupa apa? Coba merupakan Merupakan apa? Harimau putih. Oh, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Terus kenapa ada di situ sedangkan warga di situ itu tidak mengetahui keberadaan Syekh Kamaludin, sementara warga di luar pulau pada tahu keberadaan Syekh Kamaludin? Iya. Mungkin karena saya bukan berasal dari situ. Setelah saya menempuh mencari ilmu di Aceh, saya berlayar ke Jambi, lalu ke Riau, dan bergabung dengan pasukan Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Kerajaan Mataram di Jayakarta. Allah Akbar. Terus. Selain menyebarkan agama Islam di Dharma Kuningan, menyebarkan agama Islamnya di mana aja, Ki? Untuk saya pribadi baru di sekitar situ setelah selesai menjalankan tugas di Jayakarta. Terus kalau Syekh Kamaludin ini sejak tahun berapa di situ dan meninggal tahun berapa? Kalau diizinkan, sejak tahun berapa di situ dan meninggal tahun berapa, untuk biar mengetahui warga Kuningan dan sekitarnya. Saya tiba di situ abad ke-16. Terus adakah anak cucu atau keturunan di daerah tersebut? Siapa aja namanya? Untuk keturunan saya di Sumatera, di daerah Riau. Untuk di Kuningan tidak ada. Tidak ada berarti. Syekh Kamaludin adalah salah satu dari 12 penyebar Islam di Kuningan. Nah, yang 11-nya itu ada di mana aja? Kalau untuk memberitahukan yang 11 itu, saya harus meminta izin. Barangkali di antara beliau ada yang tidak mau diberitakan. Saya mohon maaf untuk kesempatan ini, saya belum bisa menjawab. Saya akan meminta izin. Cuman untuk di Kuningan ada 3 termasuk saya. Dari Banten ada 2, dari Mataram ada 2, dari Cirebon ada 3, dari Jayakarta ada 2. Alhamdulillah. Ki terima kasih atas kehadiran Ki diundang oleh Kang Uu, dan alhamdulillah warga Kuningan di samping bisa mengetahui tentang sejarah Syekh Kamaludin. Terima kasih sudah singgah di sini. Salam buat warga di sana, tidak mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baiklah pemirsa semua, kali ini kita akan mengundang korinnya Patih Arya Kumbang yang berada di desa makom di desa Karangsari, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Kali ini yang akan dimasukkan yaitu Kang Uu, yang mengundang adalah Kang Ramli. Kang Uu udah siap? Insya Allah siap. Kang Ramli udah siap? Silakan Kang Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ki, tos datang di sini atas undangan Kang Uu. Kami mau sedikit bertanya, kalau Ki Patih Arya Kumbang ini suka melupakan apa Ki? Saya itu siluman macan putih dari Sumatera. Siluman macan putih dari Ya. Sumatera. Jadi Jawa Barat itu yang punya silat Cimacan, gurunya tuh saya, si Jawa Barat. Cirebon, Kuningan, bahkan ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau macan tuh saya dari Sumatera. Ki, mohon maaf, Ki Patih Arya Kumbang ini apakah ada pesan-pesan untuk warga Kuningan dan sekitarnya atau untuk warga semuanya Ki? Monggo silakan Ki. Ada. Warga Kuningan itu ada sifat watak sombong ya, sombong. Coba Bapak, karena itu ada gunung, ya gunung itu, Gunung Ciremai. Jadi pengennya tinggi aja, tuh. Sifat gunung itu gitu, jadi ada sifat sombong. Maka ingatlah, sombong itu hanya pakaian Allah ya, tuh. Itu yang belum diketahui itu. Sebab saya juga berdakwah juga begitu, banyak tantangan gitu, jadi ada sifat sombong. Nah kalau tidak dirubah, kekhawatiran saya tuh nangis ya, orang sombong itu tidak akan masuk surga walaupun sedikit. Itu yang saya nangis tuh tiap itu malah. Karena apa? Karena dekat gunung, itu gunung kan tinggi ya, itu di sini kan bawah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu jarang bersyukur. Udah punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya mobil, sehingga Allahnya lupa. Tuh. Jadi kejar dunia terus. Yang kedua. Yang ketiga itu jangan lupa babarit. Walaupun saya di Sumatera juga, saya menghargai Sunan Gunung Jati. Tuh. Babaritlah. Minimal satu Muharram harus babarit. Tuh. Itu sangat bermanfaat. Dah gitu aja. Saya itu sekarang alhamdulillah doa saya terkabul Allah, yaitu ingat itu yang tiga itu, pelajari. Kita itu kalau berhadapan dengan orang tua, maka kita itu
beranggapan dia itu lebih baik, dia itu karena ibaratnya lebih lebih dulu dia. Kita sekarang yang muda berarti kalah kalau berhadapan dengan yang muda. Yang muda itu dosanya sedikit, yang kita yang tua banyak dosa. Kalau kita berhadapan dengan anak-anak, jangan merasa sombong. Anak-anak tuh nggak punya dosa, kita banyak dosa. Itulah tuh. Jadi saya berpesan bukan untuk ke Kuningan saja ya, tapi seluruh Indonesia. Karena Kuningan itu di bawah Sunan Gunung Jati. Ngerti nggak? Udah gitu aja. Terima kasih Ki udah datang atas undangan Kang Uu. Salam buat warga di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, suruh. Dua lagi sih. Baiklah pemirsa Kang Uu Misteri Channel, untuk selanjutnya kita akan mengundang sosok makhluk gaib yang ada di makom Desa Karangsari, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Korinnya tuh jangan. Korinnya Kidugal. Kali ini yang akan dimasukkan kepada Kang Uu. Iya. Kang Ramli udah siap mengundang korinnya Kidugal? Siap. Baiklah, silakan Kang Ramli. Assalamualaikum korinnya Kidugal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang atas undangan Kang Uu. Kami semua ingin bertanya-tanya sama korinnya Kidugal. Ki, kalau Aki saha nama aslinya Kidugal dan kenapa dinamakan Kidugal? Saya itu di Banten. Di Banten. Muhammad Syarif. Jadi Kidugal teh naon? Ngajaran ilmu dugal. Du teh naon? Kudu ngadoa. Gal lamun gagal. Mana gagal udah putus asa, tapi kudu ngadoa. Insya Allah Allah mabul. Pasti naga dia. Terus turunan Kidugal yang ada di sekitar daerah tersebut siapa aja Ki? Lobanya, loba. Cirikeun. Namun kiai nu lemah lembut, banyak. Loba seri, tah, tuan kaula, gitu baik. Terus ini Ki,
ada nggak peninggalan dari Kidugal yang sangat bermanfaat untuk warga sekitar atau warga Kuningan? Tah ayahnya nyata dagang supaya laris eta lima Allah ya. Jadi lamun dagang naon bae ge laris eta nu ku kaula main ka Allah isuk sore barang penting cerik supaya Kuningan tuh berkurangnya tuh paham tuh. Paham. Jadi maneh kudu ulah poho tah tapi lu makam si UU anu nyahun mah ayeuna. Terima kasih guys, paham tuh? Paham. Gas, oleh lah aing mah. Hatunun Ki tos sumping atas undangan Kang Uku. Salam panggo warga di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pemirsa Kang UU Misteri Channel kali ini kita akan terus kita kali ini akan mengundang yaitu sosok makhluk gaib yaitu jin latah yang mungkin ini hanya hiburan ya untuk kita mengundang dengan sosok makhluk jin latah ini ya. Kali ini namanya Iya dengan namanya belum tahu kan tadi sebut kenal. Iya. Jadi kefokus ke Allah jilatan ntar namanya dikasih. Iya. Itu namanya. Kali ini jin latah ini akan dimasukkan ke Kang U lagi dan yang mengundang Kang Ramli. Kang Ramli udah siap? Kang Ramli? Kang U udah siap? Insya Allah siap. Sok, silakan Kang Ramli. Pok ame pok ame Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Ki Copot. Giginya tinggal 2. Copot. Ki hatur nuhun tos sumping atas undangan Kang U nya kinya ka warga Karangwareng di Dewa warga Cirebon. Bikin harap Camat kan kejaran. Duh. Lagi. Punten ari aki saha namina Ki? Ki porsot kolor. Porosot kolor. Aing teh ulin yo. Di palung tahun di porsot gun. Kadeun hideung lah. Hakeun kita. Setiap aing teh dibully bae. Anu ku badak ayo. Porsotkeun kadeun hideungna. Kitu kan di. Jena ki porsot kolor. Porosot kolor. Ki abdi bade nanya, kok lamun manggil jin sok kakawihana sok nyebut kopok apa di bangsa jin aya nu kopok atau kumaha Ki? Karopok balik teh kana teh. Kopok. Heeh, 7 tahun dua belang man. Kopok sarobak kas manusia. Ki, Ki nanya deui ya Ki. Ki sugan enak pisan ari dahar tapai jeung kopi teh Ki. Kok aki seneng pisan kanu tapai jeung kopi Ki? Aduh. Kok jeung aing capek mah geus gawe ya. Apa jeung kopi nikmat. Pokok teh semangat deh tapai. Aduh. Tuh. Taki emang ari aki sok diporosotkeun calanana teh kusabab naon heureuy atau kumaha Ki? Ji. Ari itu kan sok gegeran itunya, gegeran. Jadi budak mau tangan bakolor. Gitu anu ngomong gitu gegeran. Latah lah gitu teh. Gitu teh anu ngomong yang itu nuturkeun kitu. Jadi otakna buyar geus. Tuh. Ki ieu ari aki idola artis awewe di bangsa manusia saha Ki? Tah. Sarah Azhari. aja ya baik nyaho bae nu motor. Tamat teh. Maruas bae. Nulis Ki hiji deui Ki.
Ki lamun diheureuyan ku bangsa Aki kumaha bae heureuyna Ki cara heureuyna Ki nya eta mah kumaha zaman ngomong nak itu. Jadi kalau teh ngomong ruas otak untuk parem geus dina maksud eling gitu. Tuh. Nyantos satu Ki hatur nuhun tos sumping di dieu atas undangan Kang Uu. Salam kanggo warga di ditu nya Ki nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah mengupas sejarah makam dari Desa Karangsari, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, dan juga alhamdulillah atas dari permohonan atau dari Kang Alpas, Kang Yuda, Kang Yoga yang dari Kuningan, kita akan menarik kesimpulan atau mengambil kesimpulan dari yang tadi kita kupas. Kita akan pertanyakan kepada yang pertama mungkin Kang Alpas ya. Kang Alpas, gimana kesimpulannya dari tadi kita berinteraksi atau istilah mengundang korinnya dari makom Desa Karangsari, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan ini Kang? Insya Allah kesimpulannya sangat bagus. Kami dari Kuningan mewakili rakyat yang belum mengetahui, umat khususnya umat Kuningan Desa Karangsari sudah bisa mengetahui sedikit banyaknya sejarah makam Syekh Kamaludin dan Patih Arya Kumbang juga Kidugal, sehingga ini suatu manfaat insya Allah untuk kami warga di sana, pengetahuan baru bahwa di sana kami punya makam keramat. Itu aja. Dan itu juga mungkin kedepannya akan jadi suatu sejarah buat anak cucu warga Kuningan ya. Insya Allah, insya Allah. Ada lagi kabar? Sudah cukup. Kang Ramli, gimana kesimpulannya Kang Ramli? Iya, di sini kita sebagai generasi berikutnya ya, seolah-olah disuruh mencari tahu sosok wali tersebut gitu ya. Jadi kita ini dikasih pelajaran ya, biar belajar menelusuri jejak para wali tersebut gitu ya. Nanti insya Allah kita akan sempurnakan ya sesempurna mungkin. Nanti kita kasih kisah atau perjalanan dari wali tersebut ya, berikut silsilah-silsilahnya gitu. Mungkin beberapa waktu ke depan kita akan realisasikan. Ada lagi? Cukup. Kang U, gimana kesimpulannya Kang U? Jadi ini aja ya, sekarang kan udah keungkap tuh ada yang berjasa ya, kita jangan lupa hadoroh ya. Misalnya kita ada tahlilan, selamatan nikahan atau hitanan, dikasih itu ya Hadoroh ya. Jadi yang berjasa, karena ternyata kan perjuangan luar biasa ya, sampai berdoa untuk warga Kuningan supaya jangan ada yang kelaparan. Sangat-sangat unik ya. Udah gitu aja. Ini Bang Ojol gimana kesimpulannya? Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa dan teman-teman subscriber ya. Kesimpulan dari misteri makom Agah Muti ya, satu, pada intinya kita sebagai generasi muda harus tahu sejarahnya. Terus kedua juga itu ciptaan Allah itu ternyata adil. Dari bangsa jin ada yang kopok atau ada yang seperti ini, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Pada intinya kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sombong karena kesyukuran milik Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya.
Dari kami Kang U Misteri Channel, akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kuningan, halo. Kuningan.